pada pagi hari ini dalam pasal yang ke-32. Kalau saudara dan saya melihat dalam pasal 32, sebetulnya Yakub sedang diperhadapkan dengan masalah, saudara. Yakub sedang diperhadapkan dengan sebuah rasa takut. Yakub sedang diperhadapkan dengan sebuah pergumulan. Apa itu? Dia sedang berhadapan, dia akan berhadapan dengan kakaknya, ya, saudara Esau. Dan ini menjadi sebuah pergumulan, saudara. Ini menjadi sebuah masalah buat Yakub. Ini menjadi sebuah problem besar dalam hidup Yakub. Makanya kalau saudara melihat Yakub begitu ketakutan, saudara, ya, ketika dia harus berhadapan dengan saudaranya ini. Artinya yang saya katakan, dia sedang ada dalam pergumulan hidup. Dia ada dalam satu masalah, problem kehidupan, saudara. Dan kita mau belajar pada pagi hari ini, mengapa sih seringkali Tuhan izinkan ada masalah dalam hidup saya dan saudara? Mengapa sih Tuhan kemudian, ya, kita sudah berdoa, kita sudah minta sama Tuhan supaya ada kebaikan Tuhan, ada damai, ada sukacita, ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita yang kita bisa jalani. Tetapi kemudian ada masalah-masalah yang kemudian Tuhan izinkan. Ternyata ada hal-hal yang seperti itu, ada problem-problem kehidupan, ada pergumulan-pergumulan hidup yang kita tak pernah minta, tetapi kemudian sepertinya Tuhan hadirkan begitu saja dalam hidup ini. Kita harus mengerti, saudaraku, mengapa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Ada amin, saudara? Karena kalau kita tidak mengerti, maka kita akan menjadi kecewa dengan semua yang terjadi. Kita akan menjadi orang yang marah kalau kita tidak belajar mengerti tentang mengapa sih seringkali Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sama halnya saya menemukan, Bapak saudara, kalau kita melihat dalam pasal 32 ini, ada tujuan Allah, ada maksud Tuhan, ya saudara, karena Tuhan membuat Yakub itu menjadi satu kehidupan yang besar, satu bangsa yang besar. Ada amin, saudaraku. Dan untuk itu tuh, untuk masuk dalam pengalaman hidup yang seperti itu, maka Yakub harus dipersiapkan sedemikian rupa. Yakub harus ditata sedemikian rupa. Dan kadang-kala, saudaraku, yang saya lihat penataan Tuhan dalam kehidupan seseorang, ya saudara, Allah mempersiapkan kehidupan seseorang untuk dibuat menjadi sesuatu yang luar biasa lewat sebuah masalah, gitu saja. Lewat sebuah masalah, proses seperti saudara dan saya lihat kalau ada satu produk, ya saudara, ada satu produk yang keluar dari satu pabrik, maka itu hasil dari sebuah proses. Ada amin, saudara? Ya. Sapu nih, saudara, ya, sapuka atau misalnya apalah gitu, saudara. Itu masuk dalam sebuah proses dulu, itu masuk dalam sebuah ya proses. Dari bagian-bagian yang dipotong-potong, ada bagian-bagian yang dilebur, ada bagian-bagian yang dipres, ada bagian-bagian yang disambungkan, ada bagian macam-macam. Sampai kemudian produk itu jadi. Sama, saudara. Sama halnya sebelum Allah menjadikan kita menjadi sesuatu yang berarti, Allah seringkali proses kita dulu. Amin, saudara. Allah proses kita dulu. Nggak ada hasil yang baik tanpa sebuah proses. Itu barang mentah. Itu barang mentah, saudara. Itu bahan mentah. Ya, karpet ini, saudaraku, karpet ini jadi hasil dari sebuah proses, benang per benang, ya saudaraku. Lalu kemudian dibagaimanakan, saudara, dia digabung jadi satu, seperti itu. Hasil dari sebuah proses. Sama halnya ketika Allah mau menjadikan kita menjadi sesuatu, saudara, menjadikan kita menjadi sesuatu, maka kita harus melewati dulu proses-prosesnya tuh. Dan proses-proses itu yang sering kali dalam bahasa saya dan saudara, itulah masalah. Itulah masalah. Dan apa, saudaraku, proses Tuhan dalam hidup Yakub, saudara? Ya. Apa proses Tuhan dalam hidup Yakub? Ini, saudara, yang kita mau lihat. Yang pertama, kalau kita menemukan, Bapak Saudara, ayat yang ke-10, Bapak Saudara. Untuk Allah menjadikan Yakub sesuatu, ya, kehidupan yang berarti, kehidupan yang luar biasa, maka Allah perlu mengerjakan hal-hal ini dalam hidup Yakub. Ayat yang ke-10 sama-sama kita baca. 1, 2, 3.
Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Apa sih saudara yang Tuhan lagi proses dalam hidup? Kerendahan hati Yakub lagi disadarkan lewat peristiwa dia mau berjumpa dengan kakaknya. Yakub disadarkan, diproses dengan sebuah masalah. Untuk apa saudara? Dia memiliki yang namanya kerendahan. Gak bisa, harus ngalamin ini dulu. Yakub harus masuk dalam proses di mana dia dibentuk untuk memiliki yang namanya kerendahan. Karena bahaya ketika seseorang belum diproses kerendahan hatinya, lalu diangkat, wah mengerikan. Ya. Mengerikan. Dia akan jadi ngaluh, dia akan jadi jahat, dia akan berbahaya, Itulah sebabnya sebelum Yakub diangkat, saudara, ada proses yang Tuhan harus kerjakan dalam hidupnya. Apa itu? Kerendahan. Makanya dikatakan di sini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Dia diingatkan dulu tentang siapa dia sesungguhnya. Dia ada itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ada amin, saudara. Saya dan saudara ada juga hanya karena anugerah. Kalau kita sampai saat ini besar dan Tuhan akan buat satu saat mungkin kita akan dibuat lebih besar sama Tuhan. Satu perkara yang kita harus sadar, bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Ini dulu nih saudara yang jadi modal utama. Karena sekali lagi berbahaya kalau Tuhan tidak proses yang seperti ini, lalu kemudian Tuhan angkat. Wah, berbahaya, mengerikan. Berbahaya. Orang ini akan berbahaya, orang ini akan mengerikan, orang ini akan menakutkan. Yakub akan jadi satu pribadi yang mengerikan. Kalau apa? Kalau dia belum diproses kerendahan hatinya, dia jadi orang yang sombong, tinggi hati, berbahaya. Berbahaya kalau Tuhan angkat saudara, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati. Kalau apa? Kalau Tuhan gak pernah proses dulu yang namanya kerendahan hati, berbahaya. Tuhan gak akan diuntungkan, bahkan Tuhan dirugikan. Dan orang-orang di sekitar kita juga akan rugi dengan diangkatnya kita oleh Tuhan. Percaya saudara. Kalau saya gak diproses, saudara gak diproses, lalu kita diangkat, Tuhan akan dirugikan lewat pengangkatan itu. Bahkan orang-orang di sekitar kita juga akan, bahkan bukan cuma orang-orang di sekitar kita, keluarga kita akan dirugikan. Kalau kita jadi suami, saudara, kalau kita jadi suami, istri, anak-anak kita rugi karena pengangkatan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara istri, suami dan anak-anak saudara akan rugi dengan pengangkatan Tuhan. Mereka nggak mendapatkan keuntungan gitu, tapi yang mereka dapatkan kerugian besar. Kenapa? Karena semakin sudah diangkat, semakin dirugikan, semakin dihancurkan hidup mereka oleh saudara dan saya. Apalagi orang lain. Orang semakin diangkat, istri dibiarkan, istri dilupakan, anak-anak dilupakan. Apalagi pekerjaan Tuhan, apalagi keluarga. Ini saudara, hal yang harus terlebih dahulu masuk dalam proses yang dibentuk, yang diproses ke dalam, direndahkannya dulu yang hatinya, supaya dia jangan jadi sombong, supaya dia jangan bilang begini, karena saya ini berhasil ya karena jerih payah saya berhasil ini karena saya berusaha begitu keras. Makanya waktu dia ketemu sama Laban, dia berani sombong, dia sombong. Saya ini kerja keras, kamu tahu nggak katanya? Sebelum saya datang, kamu tuh belum apa-apa, gitu. Iya kan? Yakub bilang begitu sama Laban. Mulanya sombongnya tuh keluar. Sebelum saya hadir, kamu tuh belum apa-apa. Tapi coba lihat setelah saya hadir, kamu jadi luar biasa karena saya. Makanya apa? Tuhan proses dulu di sini.
Percayalah, masalah-masalah yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, pergumulan-pergumulan yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, punya tujuan memproses kerendahan hati dalam hidup kita. Amin. Supaya ketika satu saat Tuhan angkat kita, proses itu sudah beres, sudah selesai. Waktu Tuhan angkat saya dan saudara, kita bukan menjadi orang yang sombong, yang selalu begitu. Lihat orang tuh merendahkan, lihat orang tuh meremehkan. Kenapa? Saya hebat. Lihat orang susah tuh menghina. Kenapa? Karena saya nggak seperti orang ini. Harusnya waktu kita melihat orang susah, iba kita. Ada amin, saudara. Waktu kita melihat orang susah, hati kita tersentuh. Bukan ngeremehin. Waktu kita melihat orang susah, bukan nginjek, tapi tangan terulur. Saya diberkati sudah dengan pengungkapan Tuhan pagi hari. Saya sangat diberkati. Karena seringkali kita nggak ngerti masalah. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kita nggak jadi marah sama Tuhan. Kita jadi marah sama Tuhan. Saudara, Yakub pantas marah sama Tuhan. Kenapa? Yang suruh Yakub tinggalkan Laban siapa? Tuhan. Tuhan yang bilang kamu keluar dari Laban, tinggalkan Laban, pergi ke sana keluargamu, tanah air. Tuhan. Tapi waktu Laban mengikuti kehendak Tuhan, ketemu masalah. Makanya kita harus ngerti, saudara, kenapa Tuhan seringkali izinkan saya, saudara, kita bangun-bangun, kita bangun tidur, nggak ada apa-apa kemarin, biasa-biasa saja, aman-aman saja kemarin. Tapi tiba-tiba kita dikejutkan, ada masalah. Kalau kita nggak ngerti, kita akan kecewa, kita akan marah sama Tuhan. Kita akan, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih? Kita akan bertanya-tanya terus, bertanya-tanya terus. Kita nggak terima gitu, kita godok sama Tuhan. Kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kita lagi belajar taat sama Tuhan. Sama seperti tapi kemudian kena masalah. Ini penting, saudara. Sekali lagi, ini firman pembukaan ini juga sangat memberkati saya. Kita harus ngerti, kita jangan, makanya umat binasa karena tidak mengenal Allahnya. Kita harus mengenal hati-hati Allah. Ada amin, saudara. Kita harus mengerti kehendaknya Allah. Kita harus mengerti cara kerjanya Allah. Bagian yang kedua, saudaraku, tujuan Tuhan menghadirkan masalah, saudara, yang saya temukan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, sama-sama kita baca ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anak. Ada satu doa, ada satu permohonan, ada satu pengharapan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepada. Apa ini, saudara? Bicara tentang Yakub sedang diajar tentang bergantung sama Tuhan. Yakub sedang diajar untuk berharap sama Tuhan. Dia tidak berharap kepada kekayaan. Dia kaya. Dia sekarang punya 2 pasukan. Dia sekarang punya banyak ternak. Tapi Tuhan ingatkan, saat itu nggak ada yang bisa tolong dia. Hartanya nggak bisa jadi jaminan untuk dia bisa lolos dari Esau. Pasukannya juga dia tahu nggak bisa menjamin dia lolos dari tangan Esau. Saat itu dia sedang diajar sama Tuhan. Untuk apa? Bergantungnya hanya sama Tuhan. Amin. Ada saat-saat di mana saya dan saudara berpikir kakak kita bisa tolong kita, orang tua kita masih bisa tolong kita, anak kita bisa tolong kita, sahabat kita bisa tolong kita, orang yang pernah kita tolong bisa tolong kita. Tapi seringkali Tuhan buat mereka nggak bisa tolong kita. Semua tangan tertutup, nggak ada yang terulur sama kita. Jangan marah, karena saat itu Tuhan lagi ajar sama kita untuk kita bergantungnya sama Tuhan. Amin. Jangan marah. Sungguh, saudara.
Saat itulah sebuah pelajaran yang indah sedang diberikan kepada saya dan saudara. Betul sih kita kecewa ya, sama orang-orang keluarga yang pernah kita bantu. Waktu mereka susah, tangan kita terulur buat mereka. Ada sobat-sobat sahabat kita yang waktu mereka susah, kita lihat, kita tergerak, ulur tangan. Tapi waktu kita susah, kita cerita, kita berharap waktu kita cerita sama. Mereka memperlakukan sama seperti waktu kita memperlakukan mereka. Tapi ternyata mereka diam aja. Bahkan kadang-kala nggak mau dengar. Ya, buat dengar aja cerita kita, sekitar rumah dikit ya, kenapa itu? Kita lagi pengen curhat mungkin, ya mungkin. Saudara lagi pengen curhat, ya paling enggak saudara berharap untuk bisa ditolong. Saya paling enggak dengerin lah, mau dengar gitu keluh kesah kita. Aduh kita lagi, ya buru-buru ya sorry ya. Dan jangan marah. Itu artinya Tuhan lagi ajar kita untuk kita bergantungnya sama Tuhan. Sengaja. Saya sih berpikirnya kalau saya digituin sama Tuhan berapa kali Tuhan bilang sama saya, sengaja aku buat itu supaya engkau belajar bergantung sama aku, kata Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan ajar kita untuk kita berharapnya sama Tuhan. Kita nggak ada lain yang lain. Buat saya ini pelajaran yang berharga. Ini pelajaran yang sama keluarga. Karena memang firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ada amin. Tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan bergantung kepada manusia. Ini penting. Ini harus jadi prinsip hidup saya dan saudara. Supaya kita nggak mudah bergantung sama manusia. Apa-apa ngegampangin jadinya. Tenang baik anak wong pun. Tenang baik anak wong. Waktu pembangunan gereja, saudara, yang saya cuma cerita. Waktu pembangunan gereja, waktu kita sudah sepakat membangun gereja, mau perluas gereja. Orang-orang bilang, tenang baik anak Tuhan, tenang baik. Mereka nyebut satu nama. Tenang baik anak Tuhan, tenang baik, ya. Orangnya sampai ketakutan. Orangnya sampai ketakutan. Sampai satu saat saya nggak terima, karena saya juga memang nggak mau gitu berharap sama manusia. Sampai saya datangin orang itu, tenang, enggak. Ya, kalau Tuhan yang sudah memulai, pasti Tuhan yang menyediakan. Ada amin saudara. Dan saya lihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya diajar sama papa saya keras sekali. Saya pernah cerita berkali-kali untuk masalah sepele, untuk masalah remeh-temeh. Saya minta baju sama papa. Saya minta baju sama papa. Minta duit sih, mau beli baju. Ya. Waktu itu matahari baru buka tuh sudah, matahari balong, ya kan? Kon rame, pak minta duit sih buat beli baju. Coba panas nggak papa bilang begini? Kamu sudah berdoa, cuma minta beli baju. Kamu sudah berdoa, sampai saya suka bohong. Ya sudahlah, saya bohong. Tapi di situ jadi pelajaran buat saya. Untuk hal-hal sepele, papa lagi ngajar, jangan bergantung sama papa. Kamu harus bergantung sama Tuhan. Ada amin saudara? Itu kan pelajaran. Tapi maaf nih saudara, saya nggak ada tuh yang namanya kalau ada apa-apa lari sama orang. Nah, saudara boleh cek. Saya lagi ada masalah, apalagi masalah keuangan, saya lari gitu. Kenapa saudara? Diberkati orang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Buat kita ini sesuatu yang sepertinya biasa. Ada apa-apa ngebel, ada apa-apa ngebel. Proses masalah-masalah yang kita ada itu sedang memproses kita untuk apa? Ketergantungan kita hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau kejadiannya
adalah di mana saudara sudah ngebel A, ngebel B, ngebel C, telepon D, hubungin E, semua sudah dihubungin. Dan sepertinya orang pada cuek sama saudara. Itu berarti Tuhan lagi berurusan dengan dirinya. Tuhan lagi ngajar pelajaran yang berkualitas buat saya. Tentang apa? Tentang berseru kepada Yesus. Ada amin. Ada lagu yang bagus sekali. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ya cuma Tuhan jadi pelarian kita. Tuhan yang jadi sandaran hidup kita. Amin saudara. Yakub sedang diajar. Yakub mau, tadinya yang bangga dengan pasukan, tapi dia lihat pasukannya nggak mampu. Mungkin saudara, mungkin pasukannya juga ketakutan ngadepin Esau. Yakub lagi diproses, diajar Tuhan untuk hidup bergantung. Tolong kita ya sudah. Bagian terakhir Bapak Saudara. Bagian yang terakhir. Kalau usah dibaca semua, sebetulnya dari ayatnya yang 22. Nanti kalau sudah di rumah sudah baca ayat 22 kalau saudara. Ya, saudara. Tapi kita baca saja ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Sama-sama kita baca ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau apa tujuan Allah menghadirkan masalah buat dia? Ternyata 3 ini jadi satu bagian ya, di satu cerita yang sama. Melewat ketakutan Yakub menghadapi Esau kakak, dia takut. Tapi 3 ini yang terjadi. Yang pertama kita tadi lihat saudaraku, bagaimana saudaraku diajar tentang kerendahan hati, diajar tentang berharap sama Tuhan. Tapi yang ketiga ini juga penting dan sangat penting. Lewat masalah, saudara, lewat masalah hidup Yakub dirubah sama Tuhan. Ada amin, saudara. Lewat masalah hidup kita tuh dirubah sama Tuhan. Kualitas hidup kita tuh dirubah dari Yakub jadi Israel. Itu yang jadi sasaran Tuhan. Tuhan tuh nggak iseng. Tuhan tuh bukan lagi nggak ada kerjaan. Tuhan tuh bukan lagi ngejahatin kita waktu kita ngadepin masalah, diizinkan masalah datang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tuh punya tujuan. Tuhan tuh Allah yang terkonsep, nggak sembarangan. Kita ngejalanin hari ini aja nggak terkonsep. Ya kan? Ada orang yang terkonsep jam 8 habis 2 pagi pasar, terus pasar, balik rumah, masak sampai jam 10 fitness. Ada yang kayak gitu ya, ada yang kayak gitu saudara. Nanti setengah 12 makan siang sama suami sama anak-anak, nanti habis itu arisan. Ada orang yang kayak gitu jam 1 minggu tuh udah ada jadwal. Ada yang kayak gitu saudara ya. Hari kita mah tangi turus jam apa baik saudara ya. Diurut pengen ngapain, dibuat duit ya, pengen ngapain abang bangga ya saudara, kosong gitu. Tuhan tuh Allah yang terkonsep. Nggak ada yang nggak terkonsep. Untuk saya tuh rancangannya sempurna. Ada amin saudara. Artinya gini, tak-taknya sudah ada. Dan salah satu hal kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi, dirubah kualitas hidup Yakub. Allah nggak suka dengan hidup Yakub. Makanya apa? Hidup Yakub terus selalu kenapa? Karena dia nipu, makanya dia ditipu terus sama orang. Kenapa? Laban, saudara, ngerjain Yakub. Kenapa? Karena Yakub juga suka ngerjain orang.
Makanya di hari itu, di malam itu Tuhan harus bereskan dulu. Yakub, dirubah hidup Yakub. Puji Tuhan ya, Yakub mau. Kenapa? Karena ada banyak orang yang nggak mau dirubah sama Tuhan. Yakub mau dirubah. Yakub, Tuhan bilang begini, malaikat Tuhan bilang begini, mulai hari ini namamu bukan Yakub, Israel, tentaranya Allah. Tadinya penipu Yakub, tapi sekarang jadi Israel. Dirubah, ngalamin transformasi, ngalamin yang namanya perubahan hidup. Untuk Tuhan mengangkat kita, kita harus ngalamin dulu perubahan hidup kita. Untuk mengubah miskin jadi kaya, gagal jadi berhasil, itu urusannya Tuhan. Dan itu gampang, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ada amin? Memulihkan masalahmu, keluarga, macam-macam, kasih masa depan anak-anak kita, ya gilang gemilang anak-anak kita, itu nggak ada, itu nggak ada yang mustahil bagi kita. Tapi bagian kita adalah bagaimana mengizinkan hidup kita dirubah oleh dari Yakub, ya. Pikiran Yakub tuh kalau itu nipu, ngerjain orang. Boleh dibilang kekayaan Yakub kan dari ngerjain, dari akal-akalan, ya. Apa dahan pohon apa, ya saudara. Jadi waktu domba-dombanya kawin, melihat yang berbelang-belang, ya anaknya berbelang-belang gitu saudara. Ya, tapi kan itu kan hasil kayak gituan. Tuhan nggak suka. Ada kompromi yang seperti itu Yakub dengan dosa. Tuhan juga seringkali nuntut kita, udah nggak ada kompromi lagi, nggak boleh kompromi lagi. Nggak mau tuh, Tuhan nggak suka kita kompromi sama dosa. Masih itu, ya benar sih kita benar, tapi masih suka kompromi sama dosa. Tuhan tuh nggak suka. Tuhan harus bereskan dulu Yakub harus berubah dulu, jadi Israel, jadi tentaranya Allah, jadi satu pribadi yang membanggakan Allah. Jadi satu pribadi tentara kan membanggakan, tentara itu menguntungkan, bukan penipu gitu. Yang kemudian Yakub, nipu, kerjanya nipu. Tolong kita bagi hari ini, kita bisa mengerti pagi ini, amin saudara, bahwa kenapa sih Tuhan datangkan masalah dalam hidup kita? Karena Tuhan lagi bereskan, ya. Tuhan lagi bentuk kerendahan hati kita. Tuhan lagi bentuk yang pengharapan kita hanya sama Tuhan. Kita nggak bergantung sama manusia. Sehingga dalam setiap masalah cuma Tuhan yang cuma jadi sandaran hidup saya dan semua. Amin saudara. Tuhan tuh suka gitu. Tuhan tuh suka. Kalau saya saudara ya, kalau saya ngebelain, ada apa-apa ngebela saudara bosen, gitu. Ada apa-apa nggak minta tolong, cuma pengen curhat, kepala sudah bosen. Tapi Tuhan hebatnya, Dia nggak pernah bosen dengan. Amin saudara. Kapan saja kita ingin berjumpa dengan Dia, kapan saja kita ingin mencurahkan isi hati kita, Dia mendengar seluruh keluh kesah saya. Makanya Dia bilang begini, mari datang padaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan kasih damai sentosa kepada. Tolong kita. Jadi maksud saya nggak ada lagi tuh ngomel-ngomel, nggak ada lagi marah-marah, termasuk saya, kita semua. Ada amin saudaraku. Kenapa? Karena kita mengerti tentang apa yang Tuhan lagi buat dalam hidup saya. Mari kita menyembah Tuhan.